pola dan sistem kemudian menjadi tidak sekedar menjadi kebutuhan internal kita, tapi ya kita bisa ekspor deh. Siapa yang harus mengembangkan itu? Ya tentu semua stakeholder, perguruan tinggi terutama, lembaga-lembaga sosial, pemerintah daerah, seluruh tokoh-tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama intelektual. Kita membutuhkan itu untuk apakah Maluku sudah punya modal cukup atau perlu bantuan dari luar lagi? Tentu kita membutuhkan seluruh bantuan dari luar. Kita tidak bisa sendirian. Apa yang dibutuhkan? Ya banyak hal. Sekali lagi, mestinya pemerintah Indonesia, pemerintah pusat lebih proaktif sekarang dalam rangka pengembangan, khususnya pengembangan penelitian dan pengembangan daerah di kita dengan berbagai potensi yang kita miliki. Ada politik will dari pemerintah pusat, termasuk penganggarannya dan kebijakannya. Kami masyarakat Maluku ini dalam sejarah termasuk 8 provinsi yang ikut memerdekakan negeri ini. Sekarang kita sudah 40 provinsi. Kami masih tertinggal dengan dulu yang namanya Sulawesi, kita masih mengenal Yong Sulawesi, Yong Sumatera, Yong Kalimantan. Kita Yong Ambon dulu, yang ada Maluku Utara, sekarang kita tertinggal. Waktunya singkat sekali, tapi kita saya butuh. mau tanya satu-satu ini bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan oleh Maluku untuk salah satu solusi kita minta keberpihakan pemerintah pusat untuk membantu mengembangkan nilai-nilai NKRI yang kita pertahankan selama ini. Oke, Pak Irwanto mungkin. Nah, kalau dari kami, Pak, sebetulnya kembali ke penjelasan Pak Gubernur awal tadi, memang mestinya semuanya diawalkan kepada kearifan lokal. Jadi sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah masyarakatnya dulu. Jadi terutama yang kami amati pada waktu di pulau-pulau terluar tersebut, Pak. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah 3 hal utama sebetulnya yang kami lihat, selain infrastruktur yang lain. Yang pertama adalah masalah air. Karena sesuai dengan struktur pulau-pulau terluar itu, masalah air adalah masalah yang utama. Jadi beberapa pulau memang hanya tak ada hujan, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan air atau bagaimana mengolah air supaya menjadi bersih gitu. Itu air, karena itu kami anggap itu kebutuhan utama manusia lah. Itu. Kalau itu air sudah relatif aman, relatif orang tidak terlalu bermasalah lah dengan dirinya gitu. Kemudian yang kedua itu masalah energi listrik. Beberapa tempat kami lihat hanya mengandalkan kepada solar. Padahal kita tahu bagaimana solar bisa mencapai tempat tersebut yang sulit dan jauh jangkauannya. Jadi bisa-bisa memang kenyataannya mahal, Pak, dan jarang. Kalau tidak mahal ya barangnya tidak ada. Yang ketiga, Pak Irwanto? Yang ketiga adalah masalah komunikasi. Kami lihat komunikasi. Jadi komunikasi yang kita lihat di beberapa pulau sangat terbatas dan bahkan tidak ada. Karena begini, kalau saya lihat dengan adanya komunikasi itu akan mempercepat hubungan antara desa dan itu. Baik, air, komunikasi, dan energi, begitu ya. Dan ini yang lainnya itu ikutan, Mbak. Masalah kesehatan, kalau kita airnya tidak bersih, tidak akan bisa Baik, Pak Gubernur, apa yang akan dilakukan? Iya, jadi sesuai dengan program nasional dan juga program pemerintah daerah, ada 11 prioritas yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pemerintah daerah. Salah satunya tadi masalah pulau-pulau terluar tadi. Oleh sebab itulah program-program intervensi pembangunan yang sedang kita laksanakan sekarang ini, seperti yang pertama kita bicara tadi masalah reformasi birokrasi. Memang ini sangat diperlukan sekali bagi upaya mencapai satu